Satu, dua, tiga. Halo semuanya. Halo. Oke, jadi ini udah bareng sama orang yang diceritain di laporan juga. Nih, namanya siapa? Nama aku Muhammad Rasyidi Farel, bisa dipanggil Farel. Nama aku Asmedio Amaro dengan NIM akhir 179. Oke, pada kali ini seperti taruh dulu kali ya. Kayak biar santai gitu loh. Kita lagi di kafe. Ya ceritanya kita lagi di kafe juga dan main aja. Kita udah Nyantai. rencanain. Kita masuk ke pertanyaan kali ya. Ya, boleh. Apa tuh? Apa yang membuat kamu bisa temenan sama aku? Karena pada awal masuk sekolah, pada SMA, jadi aku sama Sebi ini teman dari SMA, sejak SMA kelas 10. Tapi kelas 12 ya. Beda kelas. Bisa beda kelas. Jadi tuh sebenarnya kita kelas 10 duduknya dekat sebelahan nggak sih? Apa enggak ya? Gua sama Sabi, lu kan belakang gua. Oh iya, aku sebelah Sabi ya. Aku jelek banget. Ya. Ini emang rada freak dikit kalau misalkan pakai aku kamu. Jadi tuh awalnya kan kayak gitu. Terus kita kayak seharusnya sih kalau semua orang juga kelas 10 temenan nggak sih? Ya namanya baru kenal ya kan, gak terlalu deket. Tapi kalau kalau Dia bingung pakai aku kamu. Kalau aku sama Semi itu pas awal masuk udah deket, nggak kayak yang lain. Biasanya kayak Emang ya? iya ini aja. Oh iya benar-benar. Sebenarnya sih kalau dari sifat kenapa bisa temenan awalnya itu karena aku tahu nih kalau dia tuh jago main game dan aku juga berhubungan jago, jadi kayak yaudah kita main aja bareng, seru. Betul. Terus juga kayak lebih friendly gitu lah ketimbang kayak apa ya, waktu itu dulu tuh masa-masa kelas 10 anak-anak cowok tuh nggak seindah ekspektasi orang-orang gitu loh, kayak nggak halus. Coba ceritain gimana? Kalau menurut aku sih nggak halus ya, coba kalau dia macam-mana di mana-mana. Ya aku mau di mana, luar negeri ada luar negeri, mau di mana, Bintaro ada Bintaro, Palembang ada. Oh ya, aku asal dari Palembang btw. Sebenarnya sih kita masuk ke selanjutnya kali ya. Kayak kita nggak ada nggak sih kayak momen-momen tuh yang bikin komunikasi tuh jauh lebih efektif ketimbang biasanya. Maksudnya kayak apa ya, kita nyampe sesuatu tuh ya udah full, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang ngeganjel, nggak ada yang gimana. Ya betul. Jadi cara bangunnya gimana sih? Bangun Waktu itu? awal-awal Nggak, cara kita bangun komunikasinya kayak aku duluan sih ngedeketin. Jadi gini, awalnya kan gua nyari lu mulu, tapi karena itu gua nge-support lu, karena apa-apa gua nemenin lu, apapun yang lu lewatin. Di kelas 10 dan lu juga kadang nge-support gua gitu. Jadi ya saling support. kalau aku cara buat membuat menurut aku ya, kalau kemarin tuh berdasarkan apa yang analisis aku sekarang, kenapa bisa jadi suportif ya karena waktu itu emang aku apa ya, ngomong ya udah ceplos-ceplos, nggak dibilang disaring ya disaring lah, cuma mikirin juga, saling peduli gitu aja lah, simpelnya. Benar-benar. Karena asik juga sih. Iya. Berhubung karena emang ada koneksi yang pas gitu kan, ngeklik. Karena asik. Oke, sekarang kita sampai ke tahap sifat apa? Terus ini ya, sifat apa yang bisa bikin kita tuh temenan? Sifat yang bisa bikin kita temenan. Nah, Yang nomor 1 udah pasti asik. Karena kita asik kemarin nih. oh iya, Itu ngeklik sih, karena hubungan kita tuh sama-sama gamer gitu aja. ya gamer. Dan ya kalau misal si Hasemi asik, ya aku juga harus asik. Sama ini, menurut aku, ini orang tuh prinsipnya bener ketimbang banyak cowok-cowok yang lain. Ya prinsipnya bener, ya lihat aja orang yang begitu
ngaco. Enggak, seenggaknya better lah. Makanya menurut aku karena dia punya prinsip yang sesuai dengan kebenaran dari persepsi aku, makanya aku mau gitu. Sifat dia yang positif ya gimana ya, kalau di game tuh dia aktif sih, suka ngeprank sebenarnya, jahilin orang demen banget ya. Berhubungan juga waktu itu pas aku SMP suka jahilin juga, jadi kayak kita kerja sama ya jadinya. Sama-sama ngeprank. Situ jahil, Kadang. sini jahil. Sama-sama jahil. Sefrekuensi juga bisa dibilang sefrekuensi. Sifat banyak lah ya yang barengan. Yes. Betul. Terus kita beralih nih dari hal-hal yang positif, kita beralih ke hal yang negatif. Bukan ya konflik. Jadi sebenarnya kita berdua tuh sorry. Kita berdua tuh sebenarnya pernah konflik berapa kali? 1, 2, 3. Mau yang aman? 3. Nah, 1. 2. Ya, 2 doang. Coba dari kamu dulu, Rel. Misalnya nih konflik apa yang menurut kamu merupakan sebuah konflik? Kan kayak ada satu yang nggak tahu deh. Ada satu hal yang aku nggak tahu deh. Ya, nggak tahu. Yang konflik yang pertama ini berhubungan sama semi udah pasti, dan konfliknya pasti sama karena ya kita selalu jalan bareng, apa-apa bareng, kalau mau apa-apa juga bareng, tidur juga bareng, lain-lain bareng. Nggak, bercanda. Enggak ya guys? Jarang. Pergi-pergi jalan-jalan, main-main dong bareng. Nah, jadi ada suatu saat, yaitu ada Pada suatu hari ada salah satu teman kita, ya, ada salah satu teman kita, ini ulang tahun ya? ya, Uta. Orangnya di sini. Nanti Nanti. yakin, Oh, ya udah. yakin. Ada salah satu saat ada teman kita yang Uta. Nah, jadi kita dalam satu circle itu berempat. Inisial D. Iya sih sebenarnya. D nama bapaknya. Jadi kita satu circle itu berempat. Iya turunin. Ini maca. Jadi kita tuh satu circle berempat. Jadi ya karena satu orang mau ulta, jadi satu orang ini nggak diajak. Jadi kita bertiga doang mau nyiapin kado sama ngerayain ultanya teman kita yang mau ulta ini. Nah, jadi pada saat pembuatan kado, proses merayakan ultanya, ada suatu kejadian yang menurut aku nggak ngeduga gitu bakal terjadi kayak gini ya kan. Tapi Kejadian. Iya. Jadi pas proses pembuatan kado itu Udah effort banget nih kayaknya. si Hasemi, Aku guys, Hasemi. ya, ini orang sebelah nih. Iya, sebelah. udah. Yang pakai kacamata berdasi ya, boleh. Itu dia kayak ngerasa kalau aku ini nggak nganggep dia gitu pada saat itu. Nah, dan pada saat itu juga aku juga nggak nyadar gitu, nggak dijelasin secara runtutan dah. Hah? Runtutan. Sesuai alur waktu. Ceritainnya peristiwa. Jadi Ya bukan. ini kan lagi proses pembuatan ya maksudnya. Oh, masih di proses. Yang rekam-rekaman itu video. Oh. Nah itu si Hasemi Soalnya. mengaku dia nggak kayak dianggap gitu. Cuma aku sama ada satu lagi inisialnya F itu berdua doang gitu. Jadi yang disorot ya kalau dalam pembuatan video yang disorot cuma aku doang gitu. Tapi ada juga kayak yang lain gitu. Sebenarnya sih waktu itu tuh kita pas lagi pembuatan kan mau bikin video vlog. Nah video vlognya itu tuh seharusnya tuh menurut aku kan kita kan bikinnya bareng-bareng ya, bikin kado ini. Nah harusnya itu kita bareng-bareng juga vlognya dan punya size apa ya, kapasiti yang sama lah seenggaknya. Bagian kamu, bagian aku, bagian siapa yang gitu, atau enggak seenggaknya dalam satu video itu kebanyakan berempat. Nah waktu itu karena waktu itu memang
kalau aku lihat dari semuanya kayak oh ini mah vlog pribadi. Cuma waktu itu emang salah aku juga sih, kayak aku nganggapnya itu vlog umum gitu. Ternyata sebenarnya nggak juga. Enggak juga sebenarnya itu vlog cuma buat ya apa sih Vlog pribadi nggak sih jatuhnya? Sendiri. ya kalau menurut Hasemi, tapi ya salah aku juga sih, lebih banyak mensorot punya akunnya sendiri gitu. Jadi ya itu konflik pertama, dan di situ aku baru nyadar pas mau ngerayain ultahnya teman kita ini. Cara nyelesain waktu itu gimana ya, cara aku ngomong konfliknya tuh cara aku ngomong konfliknya waktu itu kan emang aku tuh kesel ya sama kayak gitu. Terus ya udah akhirnya aku ngomong aja di grup dan akhirnya dijelasin dan ya udah selesai, didiskusin biasa lah ya. Ya namanya orang lagi marah atau ngambek atau gimana ya, egonya pasti tinggi. Nah, Jadi agak sulit untuk diselesain dalam satu hari. Jadi ya lumayan lama lah diselesain. Dan itu penyebab faktornya itu gara-gara kalau yang ngerayain ya. Kalau yang ngerayain itu sebenarnya gara-gara miskom. Soalnya jangan langsung miskom dulu dong. terus Ya awalnya gimana? ya kan mau ngerayain ultahnya. Enggak, lu jelasin dulu nih kayak Ren. Gini. Enggak apa. Jadi tuh cerita kakak itu sebenarnya kan aku bilang kalau misalkan aku tuh masih di jalan, tapi aku bilang tuh aku bisa. Cuman emang aku nggak ngabarin bisanya kapan. Nah ternyata si orang yang mau dirayainnya ini mau pergi ya waktu itu ya kan? Malamnya ya mau berangkat. Terus akhirnya sebenarnya itu kan udah persiapan kado, persiapan kue, semuanya mau kita kasih barengan. Nah karena aku tuh ngiranya nggak dikasih, ngasihnya nanti. Ternyata mereka berangkat duluan karena waktu aku masih belum ngasih tahu aku beneran bisa atau enggaknya gitu. Mereka nggak aja belum bisa. Dan ya udah, jadinya ngerayain tanpa aku deh. Gitu. Dan itu juga salah aku sendiri juga karena nggak mastiin dulu si Yasemi bisa beneran atau enggak gitu. Jadi ya namanya buru-buru itu dikejar waktu juga sih gara-gara teman kita yang ulta ini katanya Isya langsung berangkat ya. Isya abis Isya kan. Terus kabarnya dapat pas maghrib. Ya makanya kayak buru-buru gitu. Kalau jadi kayak panik gitulah, urgent gitu. Jadi yang satu-satunya pada saat itu bisa mungkin yang menurut aku pada saat itu ya cuma ada inisialnya F, teman kita satu circle mau ngerayain tuh berdua doang jadinya tanpa Semi. Begitu kita sampai kita niatnya kan baik aku sama si F karena mau ngerayain bareng, tapi karena perspektif orang berbeda-beda ya, karena menurut perspektif kita si Semi lagi sibuk atau gimana, jadi kita cuma video call doang. Makanya kita begitu video call dan ngerayain, tiba-tiba Semi kayak ngambek. Ya aku kaget guys. Jadi aku kira tuh nggak jadi ada acaranya. Kirain itu bakal diundur. Ternyata jadi video call udah dikasih. Ya kayak kaget. What gitu. Ya udahlah. Terus akhirnya setelah itu apa ya, dampaknya tuh aku jadi males gitu sih buat ngomong, buat ngapa-ngapain. Kayak rada ngejarak. Egonya lagi tinggi guys. Nggak masalah ego doang sih, banyak hal lainnya. Jadi karena ya udahlah, berhubung juga emang akunya nggak mau, yaudah nunggu aja. Kan pasti kan nanti ada masa tenangnya, ada masa enggaknya gitu lah. Sampai akhirnya waktu itu diomongin, terus akhirnya pada minta maaf deh, selesai. Ya. Tapi ya pada saat itu sempat selesai, tapi tiba-tiba kayak ada konflik lagi gitu. Nggak tahu kenapa. Sampai sekarang masih tanda tanya. Sampai sekarang masih tanda tanya. Karena setelah kejadian itu ya kita aman-aman aja, nggak ada konflik, nggak ada apa. Tapi tiba-tiba setelah kita
berapa 1 bulan kemudian ya kalau nggak salah ya, itu tiba-tiba ada lagi konflik, dan itu Yang sempat hilang itu, kan seperti itu. yang lu sempat hilang. Lu nggak ngerespon gue. Iya, yang nggak ngerespon sama sekali. Nah itu aku bingung guys, bener. Kayak ini orang kenapa sih, perasaan udah selesai dah konflik yang gitu, tapi tiba-tiba kayak kok malah diem-dieman ngejauh gitu ya. Jujur ya guys, ini sebenarnya itu masalahnya udah selesai secara logika, tapi apa ya? Sebenarnya mah udah clear, udah paham apa yang terjadi, udah tahu juga, tapi mungkin tiap orang kan punya batas toleransinya sendiri. Nah, akunya masih belum bisa menerima dan akhirnya ya terjadi seperti itu. Dan sekarang akhirnya kita udah biasa lagi. Insya Allah udah, alhamdulillah. Ya amin. Amin lah. Udah ya guys, jadi sekian, terima kasih. Oh iya orangnya. Oh iya, tadi kita kan ngomongnya punya Uta. Inisial I sebenarnya, namanya Ica. Ya, Orangnya dia orangnya ya memang bocil ya. udah guys. Dadah. Ciao. Assalamualaikum.